Hai, kembali bersama Julia Kem Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini judulnya adalah yang ingin segera menghubungi dirimu. Oke, kali ini kita lihat dulu ya. Sosoknya seperti apa? Ya. Dan pastikan sosok yang kalian fokuskan itu seperti yang terbaca di sini. Atau mungkin sosok ini itu terhubung dengan kalian. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu resonate atau cocok untuk semua yang nonton. Ya, mungkin hanya beberapa penonton saja yang resonate karena ini adalah general. Mungkin energinya memang kolektif kan ya. Jadi mungkin yang terbaca di sini adalah energi yang dominan. Kita lihat sosoknya. Ada family room. Mungkin orangnya adalah orang yang ramah, cinta, keluarga, terbuka sama keluarga. Ada sosok-sosok feminin di sini. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan karena energi tarot itu terbolak-balik atau vice versa. Ya, bacaan saya ini juga timeless ya sifatnya. Artinya tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video saya, mungkin memang ini bacaan untuk kalian. Mungkin memang energi kalian yang tertarik ke sini. Oke, di sini ada hubungan. Status hubungannya itu apapun, tapi yang jelas kalian sudah mengenalnya lama dan memang hubungannya sudah terjalin dengan sangat baik. Ada courtship atau mungkin ini sudah tunangan atau memang sudah terikat dengan satu komitmen. Oke, di sini banyak energi feminin ya. Kemudian di sini adalah sosok-sosok yang memang selalu ingin dihargai lebih. Ya, High Hunter. Kemudian seseorang yang memang secara status sosial, status ekonomi atau mungkin secara performance itu bisa jadi penampilan atau mungkin tutur kata bicara itu memang educated seperti itu ya. Kita lanjutkan. Di sini bottom of the deck-nya adalah the coffin ya. Coffin ini adalah peti mati. Peti mati itu di mana? Hubungan ingin mengawali sesuatu yang baru ya, mungkin hubungan dengan seseorang yang kalian fokuskan ini adalah hubungannya mungkin pernah berakhir atau hubungannya nggak enak, nggak nyaman sehingga ingin diawali lagi dengan sesuatu yang baru, lebih baik lagi. Di sini ada persepsi-persepsi, pemikiran-pemikiran tentang apa? Tentang kepesimisan terhadap hubungan ini karena hubungan ini terasa berliku dan rumit ya. Kemudian satu sisi merasa dicurangi, satu sisi merasa sangat beruntung bisa menemukan seseorang ini. Karena orang ini mungkin mature atau mungkin orang ini adalah dewasa, bisa ngayomi, kemudian pengetahuannya mungkin memang banyak ya. Dan kalian terpenjara oleh hubungan ini. Oke, ini sosoknya. Oke, kemudian kita lihat inisialnya. Cepat toh, enak yang seperti ini atau yang lebih detail? Gak usah ya. Coba sekali-sekali saya tipe dengan model yang seperti ini. Oke, ini inisialnya bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, bisa nama kalian atau nama seseorang yang kalian fokuskan. Oke, ini hanya tambahan saja. Jangan mengacu hanya dari inisial. Karena bacaan-bacaan saya lebih kepada afirmasi positif dan lebih kepada kartunya, bukan kepada inisial atau mungkin zodiaknya. Oke, saya tata terlebih dahulu untuk inisialnya. R, E, Z, I, P. Saya turunkan ya. Ada seseorang yang pintar masak, ini bisa kalian. Oke. Oke.
Ini inisialnya silakan disesuaikan ya. Sekali lagi, belum tentu ini bacaan kalian karena ini general. Kalau ingin dibacakan secara personal, kalian bisa personal reading di saya khusus untuk yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya sekedar iseng. Pembacaan saya semuanya berbayar. Silakan cek nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi box di YouTube. Oke. Kalau untuk di TikTok, cuplikan saja, mungkin nggak lengkap, ya. Jadi kalau saran saya supaya kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan-bacaan tarot, itu ditonton dari awal hingga akhir. Supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong kemudian berasumsi atau mungkin berkomentar yang negatif. Oke, tetap positif. Sarannya, sekali lagi untuk yang nonton bacaan-bacaan saya, video-video saya, saran saya jangan baper, jangan halu. Tetap realistis dan tetap berpikiran positif. Oke, ini inisialnya kemudian kita lihat. Dia ini adalah sosok yang ingin segera menghubungi kalian, ya. Ini inisialnya. Kemudian kita lihat, ada cerita apa sih sehingga dia ingin menghubungi kalian, ya. Atau mungkin apa sih yang ingin disampaikan? Yang mana dulu? Kita lihat dulu ya, supaya lebih fix bahwa ini sosok yang kalian pikirkan, bukan orang lain, bukan bacaan untuk orang lain. Kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu dari kartu ini, sosoknya seperti apa. Kok sosoknya? Kenapa? Atau mungkin ceritanya. Ceritanya seperti apa di antara kalian sehingga dia ingin menghubungi kalian. Cerita di antara kalian, terlepas dari status hubungan apapun, ya. Oke, kita lihat. Cerita di antara kalian seperti apa? Tadi saya lihat The Devil, oke. Mohon maaf, mungkin tadi shuffle-nya keliru ya. Oke. Di sini ada Five of Pentacles. Ini bisa terkait dengan hutang piutang, ya. Kemudian pemanfaatan juga bisa, tapi lebih kepada hutang piutang. Kemudian ini ada orang-orang yang mungkin ceritanya adalah tentang usaha ya. Banyak untuk pencapaian usaha butuh dukungan. Kemudian kemudian ada hal-hal yang sifatnya ingin mencapai sesuatu tapi butuh dukungan untuk supaya ada pencapaian gitu yang tampak sehingga bisa dibuktikan atau mungkin dibuktikan untuk publik supaya ada kebanggaan, supaya mendapat pujian atau hadiah. Tapi ini menyangkut uang, ya, paham? Oke, di sini ada yang namanya 9 tongkat. Hubungan kalian ini banyak cobaan dan masalah. Bisa dikaitkan kalau di sini mungkin berhutang. Atau ini adalah seseorang yang dompleng atau numpang kepada kalian, bersandar kepada kalian, atau sebaliknya, kalian yang bersandar kepada orang ini. Ya, kemudian ada harapan-harapan untuk ada perubahan. Ya, artinya begini, kalau memang ini berhutang, berharap ada terbayarkan hutang. Ya, seperti itu. Bertahan dan tetap gigih, mungkin gigih nagih seperti itu. Kemudian kadang-kadang kalian atau mungkin dia kalau masalah hutang piutang ada yang capek untuk nagih, ada yang memang nggak punya uang atau mungkin ada yang ruwet ya. Ini ceritanya nggak terbayar sepertinya ya. Padahal awalnya itu seperti meyakinkan supaya bisa dibantu untuk suatu usaha, untuk sesuatu yang positif, untuk satu kesuksesan. Mungkin ada janji-janji untuk seperti itu juga. Bagi hasil, sharing profit juga ada ya. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat. Oke, King of Wands. Oke. Memang secara sosok
Mungkin orang ini atau kalian itu lebih banyak orang ini sih ya. Orang ini itu memang semula kalian percaya karena dia adalah orang yang punya skill ya. Kemudian orang-orang yang memang apa ya, bisa membuat kalian percaya gitu bahwa orang ini mampu bertanggung jawab, mampu mewujudkan sesuatu kalau itu mungkin kalian dalam rangka bisnis bersama ya, seperti itu. Tapi ternyata ini membingungkan dalam hal apa? Dalam yang namanya progres. Bisa terkait dengan progres pembayaran hutang atau progres secara bisnis. Jadi ini banyak cerita, bukan cerita cinta, yang lebih banyak adalah cerita mungkin bisnis. Atau mungkin kalau dalam cerita cinta ada yang berbau-bau materi hubungannya, atau mungkin hutang piutang, atau mungkin yang berbau duit seperti itu ya. Dan di sini memang ada naik turun ya. Terkadang memang kebayar kalau masalah duit, karena ini kartu di tengah itu pegangan saya selalu di tengah ya. Ada sifatnya fluktuatif, naik turunnya ya. Dan mungkin ada banyak kebingungan di sini. Kadang-kadang baik, kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak ya. Kemudian di sini memang kalau memang seseorang ini atau kalian belum bisa bayar, ditagih orang, ini memang ada kalanya sedang menyeimbangkan yang namanya prioritas ya. Kadang-kadang saatnya bayar ada aja seperti itu kebutuhannya sehingga nggak mampu bayar. Ini hanya contoh ya, untuk masalah hutang piutang ini hanya contoh ya. Bisa disesuaikan dengan kisah kalian ya, terkait dengan ini kartu-kartu gini. Kurang iman ya, kartu-kartu yang sifatnya keputusasaan, kesulitan, hutang piutang ya, kemudian bergantung, mengeluh, kemudian minta dukungan, menderita ya, seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya kalian melihat orang ini dulunya adalah orang yang sukses atau memang terlahir orang kaya, mungkin seperti itu. Ya, jadi kalian percaya aja memberikannya, kemudian mungkin ada sharing profit atau menjanjikan apa, ya. Tapi sifatnya ini kemudian kok gini ya, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kita lihat Ace of Cup. Ya, mungkin di sini akhirnya, beberapa juga ada orang baru ya, saya lihat ada orang, nggak semuanya orang lama. Kemudian di sini ada yang namanya kalian berpikiran negatif duluan sama orang ini karena apa ya? Seperti ini loh, kayak sudah males gitu karena menghadapi seseorang yang bebal atau mungkin orang ini sulit gitu, ruwet, lebih tepatnya adalah ruwet. Kemudian di sini kalian itu sebenarnya ingin apa ya, gigih untuk mempertahankan hak kalian ya. Hak-hak kalian. Ini kalau seumpamanya bukan masalah hutang piutang tapi masalahnya materi, pokoknya itu ya. Kalau ini terkait dengan sesuatu yang harus dipertahankan, harus apa ya, kalau kembali lagi kepada contoh hutang, ini ditagih, kalian menagih ya. Karena merupakan hak ya, seperti itu. Ya, ini terkait dengan pertemanan juga yang namanya komunitas ya, terkait dengan hal-hal yang sifatnya keadilan. Kemudian di sini bisa dikatakan perhitungan. Iya dong, perhitungan kalau yang namanya hutang ya harus ditagih juga karena kewajiban pemberi hutang itu mengingatkan bahwa penghutang itu punya hutang ya. Banyak energi feminin di sini yang tertarik energinya ya. Ibu rumah tangga, feminin gak selalu wanita, tapi orang-orang yang mungkin energinya memang feminin ya. Feminin itu mungkin pintar ngatur duit, detail ya, cerewet, manja gitu. Kalau maskulin itu lebih kepada tegas, tegar, kuat, mungkin juga fisiknya yang kuat. Seperti itu ya ceritanya. Jadi pastikan sekali lagi sampai sini, saya ingatkan lagi, kalian sesuaikan apakah ini cerita kalian atau bukan. Kalau bukan berarti ini bukan bacaan kalian ya. Bisa ditonton video-video saya yang lain. Mungkin sekiranya di sana lebih banyak yang cocok, bukan yang kali ini. Oke, lanjut ya. Kalau memang seperti ini ceritanya, kemudian
Dia ingin menghubungin untuk apa? Untuk bayar hutang kah atau menyelesaikan permasalahan dengan kalian ya? Karena di sini permasalahan yang ada yang terbaca di sini ada permasalahan materi-materi. Ya, kalau dilihat energinya yang banyak adalah Leo, Aries, Sagittarius dan kemudian Capricorn, Virgo, Taurus ya. Tapi tidak selalu, itu hanya dari Sun aja. Sementara kalau kita mau lihat dari zodiak ya, itu banyak ya, Sun, Moon, Rising, Venus dan lain sebagainya. Saya hanya dari Sun-nya, dari tanggal lahirnya, dan itu pun belum tentu ya. Hanya untuk tambahan sama seperti inisial. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan untuk melihat apa sih keinginan dia, apa yang mendorong dia untuk menghubungi kalian ya. Kita lihat. Jadi kalau saya bacanya memang bertele-tele lama karena saya nggak ambil acak atau random. Kemudian saya menunggu kartu yang jatuh atau terbuka dengan sendirinya. Ya, penjelasan saya detail. Jadi kalau yang bilang kelamaan mending ya memang saya begini caranya caranya baca ya. Oke, kita lihat. Mohon maaf kalau yang menunggu tentang percintaan. Saya juga gak pernah tahu apa yang terbuka di setiap pembacaan saya. Apalagi yang general seperti ini. Jadi kartu tarot sekali lagi saya ingatkan. Bukan untuk dipercaya 100%. Tetap percaya kepada Tuhan. Ambil sisi positif atau motivasi. Untuk motivasi. Untuk kalian yang suka nonton tarot ya. Jangan dibuat acuan untuk melangkah. Karena solusi atau pilihan itu di kalian, bukan di kartu. Paham ya? Caranya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, mohon petunjuknya dan kemudian berusaha, itu yang paling penting. Gak ada usaha cuman tarot aja, bukan solusi sayang. Ya, distraction, the tower. Ya, rupanya dia ingin menghubungi untuk geger. Untuk membuat sesuatu atau merusak ya. Jadi sekiranya orang ini ingin mencari kalian, tujuan utamanya itu loh. Ini dari kartu ya, bukan dari penerawangan. Saya bukan dukun ya. Saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya hanya baca kartu ya. Jadi tolong diluruskan asumsinya atau persepsinya tentang saya atau mungkin tentang bacaan-bacaan kartu tarot. Khususnya di saya ya. Karena saya nggak pakai menyan, nggak pakai penerawangan waswisbu, sok tahu ya, dan membuat klien-klien saya itu halu, nggak ya. Jadi apa adanya. Kalian juga perlu tahu yang namanya tarot itu tidak memberikan solusi apapun ya. Kalau kalian memang cerdas, kalian open minded, membuka pikiran kalian untuk hal yang positif, bisa mengambil saran-saran positif, motivasi positif dari kartu tarot. Untuk pertimbangan saja, oke? Be smart ya. Oke, memories. Di sini memang dia ingin mengingatkan ya. Ingin mengingatkan mungkin dulunya kalian itu hubungannya baik, dia pernah bantu atau apapun. Itu dia mau nyampaikan itu. Masa kamu lupa sih? Saya pernah baik loh sama kamu. Masa gini aja kamu nagih? Nah, ini contoh aja dalam hal utang tadi itu loh ya. Oke. Kemudian di sini ada yang sifatnya berbau-bau romantis atau sensitivity ya. Perasaan-perasaan, sentimental seperti itu. Kemudian di sini ingin membuat kenapa menghubungi? Pengen ada action, paling tidak menunjukkan bahwa aku nggak lari ya, karena di sini nggak ada kartu lari untuk pergi. Justru ingin menghubungi itu ingin itu. Kalau memang dalam ketemuan itu ada feedback dari kalian ya yang kurang enak reaksinya, mungkin dia akan ngamuk atau mungkin bikin geger ya, akan panas suasananya. Kemudian di sini ingin juga yang namanya ingin sharing sama kalian bagaimana baiknya untuk mempertimbangkan
ya. Di sini balance, Two of Pentacle. Ya, Two of Pentacle seperti ini. Kebijakan atau apapun yang sifatnya menimbang-nimbang ya, baiknya gimana ya. Kemudian di sini Three of Pentacle ya. Lebih kepada kerjasamanya, bagaimana ini enaknya. Jadi dia ingin menghubungi untuk membicarakan kerjasama, membicarakan ulang tentang itu, tentang hubungan kalian ya, bagaimana ya. Kemudian arahnya ke materinya gimana ini, yang namanya hutang piutang atau mungkin apapun yang berbau materi, gono gini bisa ya, apapun lah. Seperti itu. Dan kemudian memang dia mengingatkan bahwa aku pernah loh sayang sama kamu, baik sama kamu ya, aku pernah membantu kamu, ungkit-ungkit ada ya. Seperti itu sebenarnya. Kemudian Bunda, kalau memang seperti itu, kan nyebelin. Ya tergantung dari mana kalian melihatnya ya. Kalau memang sudah masalah materi bercampur dengan yang namanya pertemanan atau hubungan-hubungan yang lain, gak enak banget ya. Mau nagih sungkan, gak ditagih butuh ya. Oke, kalau memang seperti ini harusnya bagaimana? Oke, kita lihat dari kartu saran aja ya, supaya saya nggak sok ya, supaya saya nggak sok memberikan advice atau saran atau nasihat. Kita mau fair aja dari kartu. Kita lihat. Bunda kenapa hari ini energinya sangar, cadas? Nggak tahu juga, saya juga nggak pernah tahu apa yang pada saat membaca ini bagaimana energinya. Rupanya ini yang nonton juga banyak yang sedang kenceng ya, kenceng artinya sedang tegang, sedang maunya emosi, maunya straight to the rule. Opo iku artine? Aku dhewe gak ngerti. Oke, kita lihat sarannya. Sorry ya, tangan saya gendut. Karena nggak ada space lagi kameranya. Kurang mumpuni. Pakai HP aja saya. Nggak punya kamera yang bagus. Oke. Kita lihat saran untuk kalian. Apa yang harus kalian lakukan menghadapi dia kalau menghubungi. Apakah diblokir saja Bunda? Kalau menurut saya itu kekanakan ya. Kayak orang takut aja. Nggak perlu ya. Karena selama di dunia, kalau memang itu waktunya mempertanggungjawabkan atau waktunya memang telah tiba waktu dari sisi Tuhan, mau sembunyi di lubang semut ya, mau menghindar bagaimanapun juga akan ketemu. Apa yang dihindari? Apa yang ditakutkan? Oke. Oke, kita lihat. Oke, 3 aja. Oke. Kita lihat di sini morning glory, affection and determination. Jadi ini tergantung kalian ya. Sekali lagi, setiap pilihan saya kembalikan kepada klien atau kepada penonton ya, karena ini hanya wacana saja. Dimana di sini kalau affection itu bisa jadi ini ngaruh nggak sama kalian untuk kalau dia tidak kalau dia menemui kalian, yang tahu efeknya kalian karena kalian yang mengalami ya. Karena di sini juga ada yang namanya hubungan-hubungan yang mengandung perasaan ya. Karena itu menentukan ya. Jadi di sini affection and determination. Kalian yang lebih tahu situasi kondisinya ya. Bagaimana orangnya? Karena di sini kalian tahu persis orangnya seperti apa. Jadi saran saya kalau memang kalian dia mau menemui kalian atau menghubungi kalian, tanggapilah dengan hal yang baik ya. Karena apa? Di sini kalau kalian penuh kasih, istilahnya seperti itu menentukan. Karena kalau enggak itu yang terjadi, seperti saya yang bilang tadi ya. Di sini sweet though ya. Jadi pikirkanlah hal yang baik, jangan takut-takut dulu ya. Baik ini mungkin vice versa ya. Baik yang ditagih atau yang menagih ya. Apakah di sini banyak yang nonton itu debt collector atau apa? Saya kurang tahu. Tapi mungkin ini mengandung hubungan yang sudah bukan apa ya. Hubungan-hubungan yang memang sudah kenal sebelumnya seperti itu. Di sini disarankan untuk berpikiran positif ya. Pray your love remember and there are pensies that for thou. Jadi gini. Pikirkan yang baik. Kalau memang di sini memang tadi diingatkan bahwa dibilang bahwa
dia akan mengingatkan bagaimana dia pernah baik sama kalian, bagaimana pertemanan, hubungan, atau apapun di antara kalian ya. Jangan sampai rusak gara-gara hal-hal yang berbau materi dan lain sebagainya. Begitupun kalian ya, kalian harus menanggapinya dengan baik. Karena di sini victory and conquest ya. Di sini conquest. Victory itu adalah kemenangan dan conquest itu adalah penaklukan. Karena di sini bukan menang atau kalah, tapi solusi. Solusinya apa? Yaitu kalau memang ada bisnis, harus ada jangan keluar dari benang merah bahwa itu adalah bisnis. Solusinya adalah jalan terbaiknya, win-win solutionnya adalah profit oriented atau bagi hasil atau mungkin terbayar hutang atau apapun yang terkait sama materi atau mungkin komitmen antara kalian berdua ya. Nggak ada menang-menangan ya. Atau mungkin yang satu nakut-nakutin, yang satu takut, nggak perlu. Yang penting ada solusinya, jalan keluarnya ya. Jadi carilah win-win solution karena nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kalau bicara soal hak dan kewajiban ya, masalah materi, kalau di sini sih saya lihat jangan terlalu kaku ya. Kalau terlalu kaku ya, terlalu ego, justru nggak bisa mendapatkan hasil apapun. Jadi sedikit melonggar, jangan utamakan ego, tapi juga berikan pengertian. Kalau memang pengertian sudah diberikan, segala kelonggaran, toleransi sudah dilakukan, berdoalah sama Tuhan untuk diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Ini hanya kartu sebagai masukan positif ya. Ambil yang positif, kalau yang negatif gak cocok berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Sekali lagi ini general ya. Gak cocok gak masalah karena memang ini yang nonton banyak seperti itu. Oke, saya kira itu aja bacaan saya kali ini. Terima kasih atas apresiasinya dan sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen ya. Konten-konten YouTube saya. Terima kasih juga yang sudah follow TikTok dan Instagram. Dan saya ingatkan yang di Instagram juga di TikTok itu hanya cuplikan. Tonton dari awal sampai akhir di YouTube. Saran saya supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong kemudian berkomentar yang negatif. Tetap positif kalian ya. Semoga kepositifan kalian itu kembali kepada kalian menjadi berkah dan bisa membuat hidup kalian menjadi lebih bahagia ya dan tercerahkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.